Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Channel Wisanggeni saja biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dengan metode PICIS. Bagaimana pemecahan masalah dengan metode PICIS nanti akan saya jelaskan secara singkat dan cukup jelas, mudah-mudahan. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi STEM Mekanik Bandung dari jurusan Sistem Informasi. Tugas ini dibuat untuk mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Nama saya Wisanggeni dengan NPM 1841435 SIP. Nah, di sini ada dua hal yang akan saya bahas dalam pemecahan masalah dengan metode PICIS. Yang pertama itu adalah PICIS itu sendiri, lalu yang kedua adalah analisis metode PICIS. Oke, let's go aja. Baik, pengertian PICIS. Yang pertama, menurut Wukil Ragil 2010, metode PICIS adalah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Dalam menganalisis sebuah sistem, biasanya akan dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain adalah kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Analisis ini disebut dengan PICIS analisis. Yang kedua, menurut umum adalah PICIS itu sendiri adalah sebuah metode analisis untuk memecahkan masalah dengan melakukan analisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, aplikasi, efisiensi, dan layanan. Metode ini merupakan metode analisis yang biasanya hanya muncul di permukaan dari gejala masalah utama saja. Baik, metode analisis. Nah, metode analisis di sini ada 6. Yang pertama yaitu ada performance atau kinerja. Yang kedua ada information atau informasi. Yang ketiga ada ekonomi. Yang keempat ada kontrol, pengendalian atau keamanan. Yang kelima ada efisiensi. Dan yang terakhir ada service atau layanan. Metode analisis yang pertama yaitu adalah performance atau kinerja. Analisis kinerja atau performance yaitu menganalisis masalah kinerja yang terjadi karena tugas-tugas bisnis yang dijalankan tidak mencapai sasaran. Kinerja ini diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggap. Jumlah waktu adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu, sedangkan waktu tanggap adalah keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan terhadap transaksi tersebut. Lalu yang kedua, metode analisis yang kedua ada information atau informasi. Analisis informasi atau information yaitu komoditas krusial bagi pengguna akhir. Untuk menyikapi peluang dan menangani masalah yang muncul dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, maka diperlukan evaluasi. Agar tidak menimbulkan masalah baru dalam informasi, maka tidak perlu menambah informasi. Situasi yang membutuhkan informasi ada beberapa hal, seperti kurangnya informasi mengenai keputusan, informasi relevan atau kurang relevan, informasi tepat waktu, terlalu banyak informasi, dan ketidakakuratan informasi. Sebagai sesuatu yang difokuskan dalam batasan atau kebijakan dalam memeriksa output sistem. Analisis data meneliti data yang tersimpan dalam sistem. Nah, di sini ada beberapa masalah pada analisis informasi. Yang pertama ada relevansi. Relevansi artinya ketersambungan, keterkaitan, dan sesuai. Relevansi berhubungan dengan laporan. Lalu yang kedua ada kelengkapan. Kelengkapan itu sendiri adalah suatu informasi yang dihasilkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Karena bila informasi yang dihasilkan hanya sebagian, tentu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kebenaran. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan, atau benar berarti akurat. Ketepatan. Lalu yang keempat ada ketepatan waktu. Adanya keluhan tentang lambatnya sistem membuat laporan juga mengalami kenaikan. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan juga akan semakin lama. Lalu yang kelima ada dapat dipercaya. Sistem pasti memberikan informasi yang benar. Lalu yang terakhir atau keenam ada kegunaan. Kegunaan artinya informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria. Lalu untuk metode analisis PICIS yang selanjutnya adalah ekonomi.
Untuk ekonomi itu sendiri adalah lebih membahas kepada biaya itu sendiri, karena persoalan ekonomi dan peluang berkaitan dengan biaya. Biaya dan keuntungan adalah hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang selanjutnya adalah kontrol, pengendalian atau juga keamanan. Analisis keamanan atau kontrol yaitu memonitoring atau pembetulan tugas-tugas yang dilakukan bila ditemukan kinerja yang di bawah standar. Kontrol dipasang guna meningkatkan kinerja sistem, mencegah dan mendeteksi kesalahan sistem, menjamin keamanan data, informasi, dan persyaratan. Lalu yang selanjutnya adalah efisiensi. Analisis efisiensi atau efisiensi yaitu data yang diinput dan diproses serta informasi yang dihasilkan secara berlebih-lebihan dalam penggunaan sumber daya pada sistem sehingga menjadi tidak efisien. Lalu yang terakhir adalah servis atau layanan. Untuk servis atau layanan itu sendiri adalah yaitu dilakukan bila sistem menghasilkan produk yang tidak akurat, tidak konsisten, dan juga tidak dipercaya. Jadi untuk kesimpulan dari analisis pemecahan masalah dengan analisis species ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk atau suatu prosedur masalah agar ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai pemecahan masalah dengan metode PCIS. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tayangkan slide-slide, mungkin bila kalian ingin melihat-lihat lagi. Ini adalah metode analisis species informasi. Bisa kalian lihat juga di sini. Lalu masalah pada analisis informasi juga ada 6 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu relevansi, kelengkapan, kebenaran, ketepatan waktu, dapat dipercaya, dan juga kegunaan. Masalah-masalah ini sangat mempengaruhi dalam pemecahan masalah PCIS ini. Lalu ekonomi, soal biaya juga sangat mempengaruhi peluang dan juga keuntungan. Lalu kontrol pengendalian atau keamanan juga sangat diperlukan karena untuk menjaga agar kinerjanya yang berada di bawah standar itu bisa terkendalikan atau bisa diamankan. Lalu yang terakhir efisiensi. Untuk efisiensi tersendiri menurut saya itu sangat penting karena jikalau sebuah logam yang kita buat tidak efisien maka tidak akan berjalan dengan baik. Lalu servis dan layanan itu pun sangat berpengaruh dengan metode pemecahan masalah dalam membuat sebuah program atau produk dalam suatu perusahaan.
Baik, hanya sekian saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun presentasi yang saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.